Salah satu alasan utama yang membuat gue jarang membuat video penampakan hantu adalah, ya mohon maaf aja nih ya, jujur aja nih, kebanyakan video penampakan hantu itu fake atau enggak settingan. Walaupun begitu, gue nemu nih beberapa video penampakan yang menurut gue besar kemungkinan ini adalah foto atau video penampakan hantu yang real. Walaupun begitu, coba deh di setiap satu cerita nanti ya, gua mau lo tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah penampakan nanti ini tuh real, halu, atau settingan? Oh ya, ngomongin soal penampakan, buat lo yang sekiranya menemukan cerita, foto, atau video penampakan di sosial media, kirim penampakannya ke alamat email gua di malamjumat@ewinghdtv.com. Lebih lengkapnya lagi ada di deskripsi. Nanti kalau sekiranya cerita, foto, atau video penampakan lo terbukti mengerikan, gue bakalan bacain sekaligus juga bedah di dalam acara live streaming email berhantu. Di sana, bareng-bareng bersama dengan penonton lainnya, kita bakal menentukan apakah penampakan yang bergentayangan di sosial media ini tuh real, halu, atau settingan secara live streaming. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya, dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai 5 penampakan hantu yang paling mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Pertama, penampakan hantu anak kecil. Pada bulan Agustus tahun 2023 lalu, ada seorang user TikTok yang bernama Millie George yang kalau dari logat bicaranya, sepertinya dia berasal dari UK. Millie biasanya tuh ya sering melakukan sesi live streaming tutorial makeup di TikToknya yang bernama @milliegeorge_live. Seperti biasa, pada saat live streaming, dia bermakeup sambil cerita-cerita gitulah kepada followersnya. Waktu itu dia bilang bahwa dia lagi gabut sendirian di rumah, terus ya udah live streaming sambil cobain beberapa makeup. Awalnya di acara live streamingnya tidak terjadi hal yang aneh, sampai penonton live streamingnya ini bilang, "Hey, ada yang masuk ke rumah kamu." Millie ini kayak merasa terganggu dengan banyak penonton yang sedang berusaha menakut-nakutinya. Namanya juga cewek ya, lagi sendirian di rumah nih, lalu dibilangin ada yang masuk ke rumahnya. Itu kan sebuah ide yang mengerikan. Millie pun bilang, "Stop gangguin gue, gak ada yang masuk ke rumah gue." Tapi karena semakin banyak yang bilang, Millie cek tuh pintu belakang rumahnya, dan ternyata gak ada siapa-siapa. Live-nya pun berhenti, dan Millie mendownload file live streamingnya karena dia penasaran dengan apa yang dilihat oleh penonton. Pas dia cek tayangan ulangnya, ternyata ada dong yang beneran masuk. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Yeah, no, Yeah. look. Okay, so, all right. Yeah, I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. You're joking. Bro, this is like The Ring. And then, No. look, it gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're joking. You're lying. No way. you Look, there's edited a that. fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? Dalam cuplikan ini, Millie ini kayak lagi mengadakan live streaming lagi bareng ya dengan temannya yang bernama Tommy. Dia ceritain semua tuh pengalaman dia tadi sambil juga memberikan bukti video penampakannya. Dan seperti yang lo lihat, pada saat lagi live streaming, tiba-tiba aja pintu belakang rumahnya terbuka sendiri. Tapi tunggu, masih ada lagi. Gak lama setelah pintu belakangnya terbuka, tiba-tiba aja ada semacam penampakan anak kecil gitu yang masuk melalui pintu yang tiba-tiba aja terbuka sendiri. Bentukan penampakannya itu seperti ini. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, wajahnya tuh agak nggak jelas gitu dan bentukannya juga aneh. Gak lama kemudian, pintunya ini katanya tertutup lagi dengan sendirinya. Anehnya adalah walaupun di dalam live streaming ada penampakan anak kecil yang masuk ke rumah, Millie pas itu tidak melihat ada seorang pun yang masuk ke rumahnya. Lebih anehnya lagi adalah menurut penjelasan Millie, pintu belakangnya ini merupakan pintu di mana dia bisa mengakses kebunnya. Dan di sekitaran kebunnya terdapat pagar tinggi gitu di mana nggak ada satupun orang yang bisa masuk. Bisa dibilang pagarnya ini tertutup rapat. Menurut lo gimana? Apakah ini penampakan yang real atau settingan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kedua,
Penampakan hantu di taksi. Pada bulan September tahun 2023 lalu, ada seorang supir taksi yang bernama Jerick Baggio yang berasal dari Filipina. Seperti biasa, pada malam itu ya, dia lagi narik taksinya nih. Awalnya dia bekerja seperti biasa ya, dan sekedar info aja, di taksinya ada semacam kamera yang mengarah ke dalam mobil, yang mengarah ke arah dia dan juga penumpangnya. Alasan kenapa ada kamera ini adalah buat jaga-jaga, kalau sekiranya ada begal atau hal yang tidak diinginkan, setidaknya dia punya bukti videonya. Apasnya adalah kejadian mengerikan yang terjadi kepada Jerick itu bukanlah kejadian begal, melainkan penampakan dari penumpang berhantu. Pada saat dia lagi keliling ya, dia ketemu nih sama satu orang wanita yang lagi berdiri di pinggir jalan yang lagi ingin naik taksi. Jerick berhenti dong, dan gak lama kemudian satu orang wanita ini membuka pintu mobil Jerick dan masuk. Setelah itu Jerick nanya kepada wanita ini, "Mau kemana bu?" "Scott Barrio." "Oke bu." Jerick pun jalan dan mulai menyalakan argo taksinya. Dari ceritanya Jerick ya, dia nggak melihat jelas nih wajah si wanita ini, tapi dia notice kalau wanita ini menggunakan baju dress berwarna putih dan ungu. Jerick pun jalan seperti biasa. Gak lama kemudian, pas lagi jalan, dia nengok tuh ke kaca spion yang di tengah untuk melirik ke belakang. Pas dia lihat, ternyata penumpang wanita yang ada di belakang itu udah menghilang. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Scott Barrio. Sige pak. Hah? Wala? Diyos ko po. Wala? Multa ata yung nasakay ko ah. Seperti yang lo lihat pada saat Jerick lagi di taksi ya, pintu penumpang di belakangnya itu terbuka. Menurut kesaksiannya, dia melihat ada wanita masuk pas di momen ini. Tapi pada kenyataannya, wanita ini tuh tidak terlihat tuh penampakannya di kamera yang ada di dalam mobil. Jerick pun nanya, "Mau kemana bu?" Lagi dari kesaksiannya Jerick ya, si wanita ini bilang kalau dia mau ke sebuah lokasi yang bernama Scott Barrio. Jerick pun konfirmasi dan mulai perjalanan sambil juga menyalakan argonya. Beberapa saat kemudian, pas lagi jalan-jalan, Jerick melihat tuh ke kaca spion yang ada di tengah. Di momen ini dia langsung kaget, ternyata wanita yang baru aja masuk tadi itu mendadak menghilang. Jerick langsung panik dong dan dia bilang, "Wah, penumpang gua hilang. Wah, penumpang gua berhantu nih." Jerick pun juga sempat melihat ke kamera taksi yang mengarah keluar dan dia bilang kalau dia mengambil penumpang wanitanya itu di spot yang ini. Tapi lagi-lagi seperti yang lo lihat, tidak ada siapapun di sana. Menurut lo gimana? Apakah ini beneran penampakan hantu atau ini cuma strategi marketing aja? Kalau ini penampakan hantu, well, ngeri juga ya. Ada penumpang gelap yang naik taksi tapi nggak bayar. Kalaupun ini adalah strategi marketing, bagaimana caranya itu pintu mobil bisa kebuka sendiri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, penampakan hantu di dekat kambing. Pada tanggal 10 Desember tahun 2022, ada akun Twitter atau X yang bernama Eldar Govindel. Dalam salah satu postingannya, dia bercerita kalau dia dan teman-temannya seharian ini bermain di pantai. Pantai yang dia maksud adalah salah satu pantai beach club gitu yang ada di kota Niterói, Brazil. Ketika hari sudah mulai gelap ya, Eldar dan teman-temannya memutuskan untuk pulang. Mereka pun memesan taksi online dan ya udah, mereka nungguin aja tuh kedatangan driver. Pas lagi nunggu, Eldar notice kalau ada kambing lagi lewat nih, lagi jalan-jalan. Karena dirasa menarik ya, Eldar mengambil handphonenya dan merekam tuh gelagat kambing ini. Dia pengen nge-share video ini, video dimana ada kambing lagi jalan-jalan. Niatannya Eldar mah pengen iseng aja. Gak lama kemudian, taksi pun datang. Eldar bersama teman-temannya pun pulang menggunakan taksi. Di perjalanan, Eldar notice nih kalau dia mendapat banyak notifikasi. Dia buka dong handphone dan pas dia lihat, banyak teman-temannya dia yang mempertanyakan video kambing yang baru aja dia post. Tapi kebanyakan dari komen ini bukanlah berfokus pada kambingnya, melainkan berfokus pada sesuatu atau seseorang yang ada di dekat kambingnya.
Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat, pada saat kambing ini lewat di awal video, nggak ada yang aneh. Cuman ada kambing lagi lewat aja, lagi jalan-jalan santai. Gak lama kemudian, sekiranya bagian akhir video, tahu-tahu kayak ada muncul penampakan orang atau makhluk gitu yang mengenakan baju serba hitam. Orangnya ini kayak berdiri aja gitu, dan sepertinya kayak melihat balik ke arah Eldar. Bahkan ya, kambingnya ini pun juga notice dengan penampakan orang atau makhluk ini. Kambingnya kayak menengok ke arah penampakan sambil juga berjalan. Walaupun begitu, Eldar dan teman-temannya bersumpah bahwa pada saat dia merekam kambing ini, mereka tidak melihat siapapun berdiri di sana. Menurut lo gimana? Apakah ini adalah beneran sosok penampakan atau ini semua adalah halu? Kalaupun ini beneran penampakan, berarti bisa disimpulkan dong kalau kambing itu mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kedua, penampakan di gedung kosong. Pada bulan September tahun 2023, ada seorang user TikTok yang bernama Outdoor Duo Ing yang berasal dari China. Sekedar info ya, user Outdoor Duo Ing ini awalnya mengupload berbagai macam video eksplorasi di mana mereka keliling-keliling tuh ke berbagai macam gedung kosong yang ada di Cina. Tapi dikarenakan algoritma TikTok itu tidak senang dengan konten yang berbau horor, dia pun berpindah tema tuh menjadi konten yang lebih family friendly. Aduh, TikTok. Pantesan ya gue sering di shadow ban di sana. Anyway, di dalam salah satu videonya Outdoor Ing waktu itu mereka memutuskan untuk mengekspor sebuah pabrik yang udah terbengkalai. Dalam video ini mereka bercerita bahwa mereka udah beberapa kali nih berusaha untuk masuk ke gedung ini, cuman aksesnya selalu sulit dan dikunci. Sampai akhirnya mereka berdua menemukan tuh jalan tikus untuk masuk ke dalam gedung dan memulai eksplorasinya. Di awal-awal eksplorasi bisa lo lihat gedung pabrik ini udah terbengkalai banget. Suasananya sepi dan juga berantakan karena banyak barang yang berserakan. Menurut gua ya, pas mereka eksplorasi terbilang gak begitu serem karena masih siang, masih kelihatan semua dan normal-normal aja. Sampai pas mereka tiba di satu ruangan, mereka melihat ada suatu penampakan yang aneh. Awalnya mereka nggak tahu kalau itu penampakan, tapi pas mereka perhatikan lebih detail lagi, penampakannya ini malah menghilang. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Pas mereka lagi jalan-jalan sambil melihat ke seluruh ruangan yang ada di lorong, awalnya mereka tidak menemukan hal aneh. Sampai di satu ruangan gitu, mereka berdua melihat ada kursi yang kayak lagi didudukin sama orang. Mereka di momen ini kayak nggak notice. Sampai si kameramennya ini bilang, tunggu dulu. Pas mereka melihat lagi ke ruangan yang barusan aja mereka lihat, tiba-tiba aja orang yang lagi duduk di kursi ini tahu-tahu udah menghilang. Kalau gua zoom in dan gua slow motion ya, bisa lo lihat nih di momen ini ya, itu beneran ada yang duduk di kursi loh. Penampakan yang duduk ini itu kayak seorang laki-laki berambut pendek dan memakai baju hitam. Tapi begitu dilihat lagi, penampakannya udah nggak ada. Padahal ya di dalam cuplikannya ini itu tuh nggak ada cut sama sekali. Jadi kayak bener-bener satu video yang mulus. Kalaupun sekiranya penampakan ini adalah settingan, bagaimana mereka men-settingnya? Apakah penampakannya ini ngumpet gitu ya, kayak ketika mereka balik lagi? Atau ada semacam teknik kamera gitu yang kita semua kurang paham? Real atau settingan? Gua mau lo tulis pendapat lo di kolom komentar. Kelima, penampakan hantu saat polisi patroli. Pada bulan November tahun 2021, ada 2 orang petugas polisi datang ke salah satu rumah yang dijadikan Airbnb oleh pemiliknya. 2 orang polisi ini kita sebut saja sebagai Fulan dan Fulano. Begitu Fulan dan Fulano sampai di TKP, dia ketemuan tuh sama pemilik rumahnya. Nah, si pemilik rumah bilang kalau dia tuh ninggalin rumah ini sebentar untuk belanja. Begitu dia udah balik, dia menemukan pintu rumahnya udah terbuka dan tidak terkunci. Takutnya ada aktivitas kriminal, dia pun akhirnya menghubungi polisi.
Fulan dan Fulano. Setelah menerima briefingan ini, Fulan dan Fulano pun masuk ke dalam rumah. Sekedar info ya, video ini merupakan video yang direkam oleh polisinya. Jadi di Amerika Serikat, polisi itu diwajibkan memakai semacam kamera di baju seragamnya. Kalau orang sana bilangnya ini adalah body cam. Body cam bisa digunakan untuk bukti kejahatan dan juga menilai kinerja polisi ketika menangani sebuah kasus. Begitu polisi sampai pintu depan rumah, Fulano ini kayak mengetok pintu dan bilang, "Polisi, kalau ada orang di sini, segera tunjukkan dirimu." Karena nggak ada respon, Fulan dan Fulano masuk tuh ke dalam rumah. Untuk selanjutnya, Fulan dan Fulano mulai menyisir memeriksa rumah ini. Nah, anehnya, yang mereka temukan itu bukanlah aktivitas kriminal, melainkan aktivitas paranormal. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Police. Anyone inside? Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear. Seperti yang lo lihat ya di awal video, Fulan dan Fulano masuk nih ke dalam rumah yang agak gelap, yang cuman beberapa lampunya aja yang menyala. Menurut gua situasinya ini udah creepy dan aneh nih, kayak kok banyak lampu rumah yang dibiarkan mati, kenapa nggak dinyalain aja, kan gelap jadinya. Pas Fulan masuk ke dalam satu ruangan, tiba-tiba aja ada suara kayak menggedor gitu dari kamar mandi. Fulan mendadak kaget tuh, tapi mesti lanjut nih karena dia seorang polisi. Begitu dia cek, nggak ada siapa-siapa dong. Fulan pun keluar kamar, bertemu dengan Fulano. Fulan pun sekarang ke atas untuk memeriksa lantai 2 nih. Tiba-tiba aja body cam di tubuhnya Fulan itu mendadak error. Selain itu juga, pintu kamar di lantai 2 ini kayak terbuka sendiri. Karena melihat pintu yang kebuka sendiri, Fulan pun punya feeling kalau ada orang di dalam ruangan ini. Fulan pun bilang, "Polisi, kalau ada orang di dalam, tunjukkan dirimu." Karena nggak ada jawaban balik, dia lanjut jalan menuju ke ruangan di lantai 2. Dan lagi-lagi body cam di tubuhnya Fulan kembali menjadi error dan tahu-tahu lancar kembali aja. Dan sama seperti di lantai bawah, begitu Fulan memeriksa kamar ini, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Begitu Fulan menoleh ke kamar yang ada di seberang, Fulan melihat pintunya tuh kayak terbuka perlahan. Entah ini karena angin atau apa ya, pokoknya pintunya tuh kayak kebuka aja. Dan lagi-lagi body cam di tubuhnya Fulan sempat error dan normal kembali.
Fulan pun cek ruangan itu dan pas ini dia tidak menemukan satupun orang di sana. Fulan pun keluar dan entah kenapa yang keberapa kalinya ya body camnya ini error dan normal lagi. Dia pun memutuskan turun ke lantai pertama. Pas dia sampai di tangga, Fulan kayak mendengar kayak ada suara langkah kaki gede banget persis di belakangnya. Fulan pun menengok ke belakang sambil juga mengarahkan senjatanya. Pas dia balik badan, untuk yang sekian kalinya gak ada siapa-siapa di belakangnya. Lalu beberapa detik kemudian Fulan perhatikan betul tuh sekitarannya dan masih juga gak kelihatan apa yang sebenarnya terjadi. Fulan pun turun ke bawah ketemu Fulano dan mengakhiri pemeriksaan mereka. Semua hasil rekaman video Fulan dan Fulano ini pun dirilis ke publik oleh pihak kepolisian. Menurut kesaksian mereka ya, rumahnya ini sebenarnya biasa aja, kayak kebanyakan rumah lainnya. Cuman entah kenapa ya, suasananya tuh creepy banget. Walaupun tidak ada penampakan yang jelas, gue pas nonton video ini itu deg-degan karena takut ada penampakan yang beneran muncul. Nah, menurut lo gimana? Apakah penampakan pintu yang bergerak sendiri di rumah yang creepy tadi itu adalah settingan? Atau emang ada penampakan yang terlihat tapi terlewatkan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah cerita tentang 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Menurut lo gimana? Apakah kebanyakan penampakan hantu ini fake atau beneran real? Tulis di kolom komentar. Terus buat lo juga yang sekiranya punya cerita foto video penampakan, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari di sana. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.